Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal Setipa UN SMP Part 2. Yang kemarin kita sudah membahas 40 soal selama 1 jam 40 soal. Hari ini kita akan membahas 40 soal lagi, paket yang kedua ya. Di sini paket 1 tapi maksudnya adalah paket kedua yang kita bahas di channel ini. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Langsung saja ya, nomor 1. Hasil dari min 20 ditambah dengan 8 kali 5, min 18 dibagi min 2. Nah, untuk mengerjakan ini, kita harus pilih operasi perkalian atau pembagian dulu ya. Di sini perkaliannya 8 kali 5 adalah 40. Kemudian pembagian juga ada, min dibagi min jadi plus 18 dibagi 2, 9. Kemudian min 20 nya turun ya, 40 dikurangi 20 jadi 20, kemudian 20 ketemu 9, 29. Oke, jawabannya adalah C. Next. Dalam kegiatan bakti sosial, Pak Erik menerima sumbangan beras dari 3 orang warga sebanyak 24, 28 seperempat, dan 47 3/4. Beras tersebut dibagikan kepada jumlah warga yang masing-masing memperoleh 2,5 kg. Banyak warga yang mendapat beras tersebut adalah. Nah, ini berarti kita harus menjumlah 24, 28 seperempat, 47 3/4, kemudian nanti akan dibagi dengan 2,5. Nah, gitu ya. Langsung saja kita tulis. Jadi nanti di sini adalah 28 seperempat sudah terlanjur, ditambah dengan 47 3/4, kemudian ditambah dengan 24, nanti akan kita bagi dengan 2,5. Nah, ini sendiri ketemu 1 ya, sehingga kita cukup menjumlahkan yang bulat saja. Berarti nanti di sini jumlahnya adalah 7 dengan 8, 15, tambah 4, 19, tambah 1, 20 ya, 20 ini 2 ya, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 dibagi dengan 2/2. Nah, ini sama saja 100, kemudian pembagian kita ubah jadi perkalian. 2,5 ini kan sama saja 5/2 ya, tapi kita balik jadi 2/5. 100 bagi 5 20 ya, 20 kali 2 jadi 40. Oke, jawabannya adalah A. Oke. Next, sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km, maka bensin yang diperlukan adalah. Nah, ini sudah terlihat bahwa dia adalah perbandingan senilai. Artinya apa? Kalau 8 menempuh 56 km. Lah, kalau 84 semakin banyak, otomatis bensin yang dibutuhkan semakin banyak, nggak mungkin semakin sedikit kan ya. Berarti ini adalah senilai. Langsung aja, semua bisa dicoret kecuali yang silang ya. 8 dengan 56 itu adalah 7 ya. 7 kita coret, bagi 7 habis, kemudian 84 bagi 7, kalau kali 10 11, 12. Oke. Berarti X nya sama dengan 12 ya. Jawabannya adalah D. Oke, next. Perhatikanlah dena rumah berikut. Selisih luas garasi dan kamar tidur utama adalah, kita cari dulu garasinya ini ya. Selisih garasi dengan kamar tidur utama. Kamar tidur utamanya yang ini. Oh, berarti ini adalah satu garis. Kalau satu garis enak, ini mudah. Yang ditanyakan selisih luas. Kalau kita mencari selisih luas, maka kita tidak perlu mencari luas kamar tidur utama dikurangi luas garasi. Kita selisihkan saja panjangnya ini dulu, nanti biar lebih cepat. Jadi ini panjangnya ini kan 2,5 ya, kemudian dikurangi 1,5, berarti selisihnya adalah 1. Jadi ini selisihnya berapa? 1. Nah, 1 kita kalikan dengan yang di sini. Nah, berarti sudah ketemu langsung luas selisih. Luas selisihnya adalah 2 dikalikan 1.
luas selisihnya adalah 2 dikalikan 1. 2 dari mana? 2 dari yang di sini ya. 1 dari mana? 1 dari selisihnya ini 2,5 dikurangi 1,5. Kenapa dikurangi? Karena yang ditanya adalah selisih. Nah, seperti itu ya. Maka jawabannya adalah 2. Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah selisih luas sebenarnya. Jadi harus kita kalikan skala. Berarti luas sebenarnya adalah, untuk mencari luas sebenarnya maka luas yang tadi dikalikan dengan skala kuadrat. Hati-hati di sini skala dikuadratkan, skalanya harus dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Karena memang luas itu kan perkalian dari panjang kali lebar. Ya, jadi ini juga harus kita kuadratkan sehingga nanti hasilnya adalah 2, 15 kuadrat 2, 25, nolnya 2, maka nanti di sini 2 kali 200, 450 tambah 02 ya. Ini masih dalam satuan cm pangkat 2, sehingga kalau dijadikan meter 1, 2, 3, 4 berarti 4,5 meter persegi. Nah, gitu berarti jawabannya adalah D, 4,5 meter persegi. Next, nomor 5. Hasil dari 642 per 3, hasil dari 64 pangkat 2 per 3 plus 81 pangkat 3 per 4 dikurangi 1 per 5 pangkat min 2 adalah. Nah, di sini untuk mencari ini kita sederhanakan dulu. 64 itu kan sama saja 4 pangkat 3 ya. Kemudian 2 per 3 nya tetap. 81 itu sama saja 3 pangkat 4. Kemudian 3 per 4. Kemudian 5 1/5 itu adalah 5 pangkat min 1, kita pangkatkan lagi min 2. Nah, di sini 3-nya bisa kita coret sehingga 4 pangkat 2 ya. 4 pangkat 2 16, kemudian 4 kita coret tinggal 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 adalah 27. Kemudian minus min 1 kali min 2 adalah 2, 5 pangkat 2 adalah 25. 27 dikurangi 25 adalah 2, 16 dengan 2 adalah 18. Maka jawabannya adalah 18 A ya. Oke, matematika mudah merakyat. Oke, kita bahas 5 soal selanjutnya. Hasil dari 2 akar 45 ditambah akar 20 dikurangi akar 125. Nah, 2 akar 45 ini kan sama saja 9 kali 5 ya. Kemudian plus akar 20, 4 kali 5 min 125 adalah 25 kali 5. 9 keluar jadi 3, 3 kali 2 6 akar 5. 4 bisa keluar jadi 2 akar 5. 25 bisa keluar jadi 5 akar 5. Sehingga nanti karena akarnya sudah sama semua, kita tinggal jumlah. 6 tambah 2 8, 8 kurangi 5 adalah 3. 3 siapa? 3 akar 5. 3 akar 5. Jawabannya adalah B. Next. Bu Bella menyimpan uang di bank dengan bunga 8% setahun. Jika setelah 9 bulan tabungannya menjadi 2.120.000, maka besar tabungan awalnya adalah, biasanya ini ya, ini biasanya, tapi kita tebak dulu ya. Biasanya nomor 7 ini kalau kita lihat ABC-nya, optionnya dari A, B, C, D itu yang sangat memungkinkan itu adalah, kan nggak mungkin nih kalau D, ya kan sama. Jadi kayaknya yang paling bagus jawabannya adalah C. Ini hanya menebak-nebak aja ya, kita nggak tahu, bisa tebakannya ini bisa benar bisa salah ya, karena dari option yang sangat memungkinkan tuh C. Bu Bella menyimpan uang di bank, ini agak lumayan karena kita ada 2 rumus yang kita gabung jadi 1. Rumus yang pertama adalah bunga ya, bunga. Jadi bunga sama dengan bulan per 12. Bulannya 9 per 12 kalikan dengan persen, persennya adalah 8 per 100 kalikan modal awalnya belum ada. Nah, nanti kita bisa sederhanakan jadi B nya sama dengan, ketikanya sulit, B nya sama dengan 12, 8 dengan 12 bagi 4 tinggal 2, 3, 9 dengan 3 ya, berarti 6 per 100 M. Ini adalah hubungan pertama.
Rumusnya ini sebenarnya kita tulis di atas ya. Rumusnya adalah bunga itu sama dengan bulan per 12 kalikan persen kalikan modal awal ya, maksudnya ini kan 2.120 kan menjadi, berarti kalau menjadi berarti dia modal akhir. Padahal ada rumus lagi, yaitu bunga itu bisa diperoleh dari modal akhir dikurangi dengan modal awal. Bunganya itu sendiri tadi sudah ada, yaitu kita ganti dengan 6/100 M. Kemudian modal akhirnya ada 2.120. 03 nya kita simpan min M. Kemudian min M ini pindah ke sana karena penyebutnya adalah 100, jadi di sini jadi 106 ya. 106/100 M sama dengan 2120, sehingga untuk mencari M sendiri itu adalah 106/100 kita balik jadi 100/106 kita kalikan dengan 2120. Nah, seperti itu ya. Nah, ini 106 dicoret dengan 212, ini kan ada 2 ya. Ya, 2 kali 6 12. Ya, 12 berarti 2, kemudian kasih 0 1 2 3. 1 2 3. Tadi kan 03 nya kita simpan ya. Maka di sini adalah 2 juta. Nah, ini dugaan kita yang pertama udah benar ya. Karena emang dari option yang sangat memungkinkan ya, C ya. Oke, next. 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 1 5 4 8 9 11 16 15. Nah, ini kita kalau kita urut langsung kayaknya nggak akan bisa ya. Jadi sepertinya loncat ini. Saya hapus dulu ya, nanti biar nggak mengganggu polanya. Ini saya hapus dulu biar nggak mengganggu pola. 3 suku berikutnya berarti anggap aja ini 1 2 3 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini polanya bisa terdeteksi dari sini. 1 ke 4, 4 ke 9, 9 ke 16, 16 ke berapa? Nah, berapa? Ini udah kelihatan bahwa dia adalah bilangan kuadrat. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, berarti 5 kuadrat, berarti berapa di sini? Nanti jawabannya adalah 25. Kemudian 6 kuadrat 36. Tinggal kita mencari barisan yang lain. 5 ke 8, kemudian 8 ke 11, 11 ke 14. Nah, ini ke yang kita tahu. 5 ke 8 tambah dengan 3 ya. 8 ke 11 tambah 3 berarti 14 tambah 3 adalah 17. Maka jawabannya adalah 25 17 36. 25 17 36. Itu jawabannya adalah B. Oke. Kemudian next nomor 9. Nomor 9 kita nomor 9 suku ke 80 dari barisan bilangan 15 24 34 48. Nah, kalau kita cari bedanya di sini 15 ke 24 ini bedanya adalah 9 ya. Kemudian ini jadi bedanya 11. Ini bedanya 8 kurangi 5 13 ya. Nah, ini ternyata bedanya berbeda. Kita cari bedanya lagi. Ini 2, ini 2. Nah, ini adalah barisan aritmatika bertingkat. Bagaimana cara mengeceknya? Maka nanti di sini pakai rumus yang di sini pakai 2A ya, kita samakan dengan 2A, yang di sini kita samakan dengan 3A plus B, yang paling awal kita samakan dengan A plus B plus C. Kita hitung dulu. Nah, hitungnya dari bawah. Berarti bentar. Hitungnya dari bawah 2A. Maka nanti 2A agak sulit ketiknya. 2A sama dengan 2, maka A nya sama dengan 1 ya. Kemudian kita hitung ke atas, 3A plus B sama dengan 9. 3A nya tadi 1 berarti 3 plus B sama dengan 9, berarti B nya ketemu 6. Kemudian A plus B plus C sama dengan 15. A nya ketemu 1, B nya ketemu 6, C nya 7 ya. 7 tambah berapa dari 15? Berarti 7 ketemu 8. Nah, setelah itu kita masukkan, kalau sudah ketemu ABC nya kita masukkan ke rumus AN kuadrat plus BN plus C.
A-nya tadi adalah 1, kita nggak usah nulis, n kuadrat plus B-nya adalah 6n, C-nya adalah 8. Nah, kalau kita biarkan seperti ini, nanti kalau menghitung suku ke-8. Jadi rumusnya nih, sudah ketemu rumusnya. Hanya saja kalau kita nanti menghitung 80 kuadrat, nah itu agak repot. Maka mending kita faktor. Artinya ini udah bener ya. Ya perlu difaktorkan tidak apa-apa, tapi saya lebih enak difaktorkan aja. Ini bisa difaktorkan soalnya ini berarti plus 4 plus 2. Ingat, tidak perlu difaktorkan pun tidak apa-apa ya. Jadi bisa yang kuning, bisa yang hijau ya. Tujuan saya apa? Karena kalau ditanya suku ke 80, tinggal kita masukkan aja, berarti 84 tambah 4 ya, dikalikan dengan 80 tambah 2, 82. Masih ingat perkaliannya ya, belakang kali belakang, 4 kali 2, 4 kali 2 8 ya. Kemudian dekat-dekat jauh-jauh, 8 kali 4 32, 8 kali 2 16, jadi 84, 8 kali 8 64, 68. Berarti jawabannya adalah 6888 C. Oke. Next, nomor 10. Sebuah sel membelah diri menjadi 5 setiap 20 menit. Jika mula-mula terdapat 2 sel, maka banyak sel yang setelah 2 jam. Ini kita manual aja, kita nggak perlu pakai rumus. Kan mula-mula 2 sel ya. Kita anggap 2 sel, kemudian setiap 20 menit. 20 menit berarti 20, 20, 20, 1 jam ya. 20, 20, 20. Nah, udah, berarti ini sudah ketemu 2 jam. Nah, kita tinggal ngalikan 5 saja. Ini lebih cepat kok. Kalikan 5 berarti 10 ya. Nomor 10 ya. Kemudian kita kalikan 5, 50. Kalikan 5, 5 kali 5, 2, 50. Kalikan 5 lagi, 102, 50. Kalikan 5 berarti 650 ya. Kalikan 5 berarti 31250. Oke ya. Jawabannya adalah A. Oke, next. Kemudian hasil dari 3 kalikan dengan X min 5Y kuadrat adalah 3-nya ini tidak dikuadratkan. Nah, kita kuadratkan ini dulu. Berarti nanti jadi X dikuadratkan X kuadrat, kemudian 2 kali X kali min 5Y jadi min 10XY ya. Kemudian jadi plus 5 jadi kuadratkan 25Y kuadrat. Kita kalikan 3 semua jadi 3X kuadrat min 30XY plus 75Y kuadrat. Jawabannya adalah 3X kuadrat min 30XY plus 75. Jawabannya adalah A ya. Di sini bisa dipahami. Oke. Matematika mudah merakyat. Oke, next ke nomor 12. Jika X min setengah sama dengan X per 3 ditambah 21/6, maka X min 9. Ini kita jadikan pecahan ini dulu. 2/6 ini kan sama saja 2 kali 6, 12, 13, 13/6 ya. Nah, penyebutnya kita lihat 2, 3, 6. Kita kalikan semua yang ada di sini, itu dengan 6. Kenapa? Supaya nanti kita nggak berurusan di pecahan. Bicara cara enaknya aja ya. Jadi 6 kali X jadi 6X min 6 kali setengah 3. 6 kali X per 3 adalah 2X. 6 kali 13/6 adalah 13. Nah, ini kan enak nanti ya. Tinggal 2X pindah ke sini jadi 4X. Min 3 pindah ke sana jadi 16. Berarti X-nya sama dengan 16 bagi 4. Jawabannya adalah 4. Pertanyaannya adalah X min 9. Berarti X-nya 4 dikurangi 9 sama dengan min 5. Oke, jawabannya ya. Oke, next nomor 13. Nomor 13, diketahui P adalah himpunan X demikian hingga X kurang dari sama dengan 13 X elemen bilangan prima. Banyak himpunan bagian dari P yang mempunyai 2 anggota. Nah, 2 anggota ini berarti pakai rumus C ya. Oke, kalau saya pakai rumus C ya. C, tinggal bilangannya P ini berapa. C ini yang bawah diambil 2.
Nah, tinggal yang atas ini bilangannya ada berapa? Bilangan prima yang kurang dari 13. Bilangan prima yang kurang dari 13 itu berapa? Bisa 2, 3, 5, 7, ya 11, ya 13 ikut ya, karena di sini pakai sama dengan, sehingga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini diisi. Nah, rumusnya aja sendiri itu apa? Berarti atas faktorial ya, bawah faktorial 6 dikurangi 2 jadi 4. Saya ulang lagi, atas faktorial 6 faktorial, bawah faktorial 2 faktorial ya. Kemudian 4 dari mana? 6 dikurangi 2 faktorial. Sehingga nanti di sini adalah 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 4 faktorial. Kita bisa coret 6 dengan 2 kita coret dengan 3 kali 5 jawabannya adalah 15, yaitu B. Nah, bisa dipahami ya. Oke. Ada juga yang pakai segitiga Pascal, tapi silakan ya, bebas ya. Jelas jawabannya adalah 15. 14. Diagram Venn data tersebut adalah, kita harus cari dulu nomor 14 ini anggotanya siapa saja. Anggotanya P. Ini adalah bilangan ganjil antara 3 sampai 13, tapi 3 dan 13 nggak ikut. Berarti 5, 7, 9, 11, 13 ikut ya, berarti ini aja. Kemudian anggotanya Q ini adalah bilangan prima, berarti 2, 3, 5, 7, 9, bukan 11 iya, tapi dia nggak ikut karena nggak ada sama dengannya, sehingga ini aja. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang sama kah? Ada yang sama, yaitu 5 ya, 5 sama 7 ya. Maka nanti 5 dan 7 harus di tengah. Nah, ini 5 dan 7 di tengah. Kemudian P nya ada 9 sama 11, Q nya ada 2 dan 3. Maka jawabannya adalah A ya. Next ke nomor 15 yang merupakan pemetaan. Nah, ini sangat mudah sekali. Pemetaan sudah pernah saya jelaskan di link yang sebelumnya, bahwa kalau ada pemetaan kemudian pasangan berurutan, kita hanya lihat depannya saja. Depan harus berbeda. Di sini kita baca ya, depan harus berbeda. Ada 1, 2, 2, berarti salah ya, bukan pemetaan. Ada 1, 3, 5, berarti dia pemetaan. Benar. 5, 5 lah, ini nggak boleh. 1, 1 nggak boleh. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 16. Perhatikan grafik tarif taksi di bawah. Rudi naik taksi sejauh 19 km. Berapa ia harus membayar menurut tarif pada grafik tersebut? Nah, ini sebenarnya bisa pakai rumus, bisa pakai cara manual. Kita pakai cara manual aja supaya lebih memahami caranya. Ini sebenarnya gampang kok. Jadi kayak saya dari bawah dulu ya. Jadi jaraknya dulu 2, 4, 6, 8, atau masih kelipatan 2 ya, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18. Nah, nanti seharusnya kan 20. Harusnya 20, tapi dia di-split di sini 19. Nah, ini hati-hati 19, cuma separuh, saya buleti. Kemudian nanti yang di bawah 2 ini kan 14 ya. Ini kan 14. Kemudian ini ada 22. Nah, ini kan kelipatan berapa ini? 14 dengan 22. Itu kan ditambah 8 ya. Oke, berarti kan tinggal gini aja ya nanti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada 8 loncatan dan setiap loncatan bernilai 8. Kebetulan 8 ini ya. Berarti nanti tinggal 8 kali 8. Itu aja. Berarti 64. 64 ini kita tambahkan dengan suku yang di awal. Sehingga jawabannya adalah 64 tambah 14 itu berapa? 8, maaf lah. 4 tambah 4 8. 8, 6, 7, 78. Lah, apakah jawabannya 78? Ini nggak ada, Pak. Memang belum, karena apa? Ini kan tadi kan setiap loncat kan 8, padahal 68 ke, maaf, padahal 18 ke 19 kan setengah loncatan.
Harusnya kan ke 20 ya ini ya, tapi karena dia sepak setengahnya saja berarti bukan 8 tapi 4. Jadi ini 8 semuanya kecuali yang paling akhir. Maka ditambah 4 sehingga jawabannya adalah 282. Wah, 82 ya. Jawabannya adalah 82 itu B. Nah, bisa dipahami ya, matematika mudah merakyat. Oke, nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Gradien garis C adalah, garis C ini kan dia sejajar dengan ini ya, berarti kita cari gradiennya yang itu aja. Gradien adalah perubahan Y, perubahan yang Y di sini. Y-nya ada berapa ini? Ada 4 ya. Delta M ada maaf. M itu adalah bisa aja kalau dari grafik delta Y per delta X. Karena dia jadi dari sini ya, misalkan ya, dari titik ke titik. Jadi caranya naik ke atas, kalau naik berarti positif ya, berarti 4 per ke kanan 2. Kok tahu 2? Karena di sini min 2 kan, kalau ke kanan berarti 2 ya, berarti 2. Jawabannya adalah 4 bagi 2 yaitu 2D. Bisa dipahami ya. Oke, nomor 18. Nomor 18, persamaan garis yang melalui titik 2,7 dan tegak lurus garis 4x min 3y plus 8 sama dengan 0. Ini kita pakai rumus yang merakyat aja, ada rumusnya, yaitu kita hanya pakai ini saja. Kalau tegak lurus, min 8 plus 8 sama dengan 0 nggak penting ya, ini digunakan. Kalau tegak lurus, maka nanti di sini, kalau tegak lurus maka nanti yang digunakan adalah berubah. Apa maksudnya berubah? Jadi 4x jadi 4y, kemudian min jadi plus, 3y jadi 3x. Jadi saya ingatkan lagi, kalau tegak lurus dia berubah, 4x jadi 4y, min jadi plus, 3y jadi 3x. Sama dengan siapa? Sama dengan 4 kalikan y, y-nya ini min 7 ditambah dengan 3 kalikan x-nya adalah 2. X-nya adalah 2, maka jawabannya min 28 ditambah dengan 6 sehingga jawabannya min 22. Ini turun aja, 4y dibolak-balik sama aja ya, 4y plus 3x. Jadi jawabannya adalah 3x dulu boleh, 3x plus 4y min 22. Jawabannya adalah B. Nah, seperti itu. Bisa difahami ya, lebih cepat ya. Kalau kita pakai cara manualnya agak panjang, kita pakai cara cepatnya aja. Nomor 19, Bambang dan Hari membeli buku tulis dan pulpen pada toko yang sama dengan bukti pembayaran sebagai berikut. Oke, yang perlu kita cari di sini adalah ini, banyaknya uang adalah 43.000 untuk membeli 3 buku 5 pulpen. Kemudian yang kedua 34.000 untuk membeli 4 buku tulis dan 2 pulpen. Oke. Ini berarti SPLDV ya. Kita tulis dulu persamaannya. 3 buku tulis, katakanlah 3x ditambah dengan 5y sama dengan 43, nolnya kita simpan. Kemudian yang kedua 4 buku ditambah dengan 2y sama dengan 34. Ini enggak ada yang sama, kita kalikan dulu. Kita kalikan, coba saya pengen ini mengalinya mudah ya. Ini kan 34, ini 52. Boleh milih salah satu. Saya pilih yang 52. 52 kita balik jadi 25. Nah, gitu tekniknya memang. Ini 2 ya. Ini 2, 5. Kita kalikan 2 jadi 6x, kalikan 2 10y, kalikan 2 86. Kita kalikan 5 20x plus 10y, kita kalikan 5 kali 4 setengahnya 3, 4, 10 ya. Oke. Kita kurangi 6 dikurangi 20 min 14x ya. Kemudian ini habis 70 dikurangi 6 min apa ini? Min 84 ya, 84, sehingga x-nya nanti minnya habis 84 bagi 14. 14 kali 5 saja sudah 70 ya. Tambah 1 berarti 6. Oke, x-nya ketemu 6 ya. X-nya ketemu 6. Kalau sudah ketemu 6, kita masukkan ke salah satu. 4x plus 2y sama dengan 34.
berarti 4x 4 kali 6 ditambah dengan 2y sama dengan 34, 2y nya sama dengan 34, 4 kali 6 24, pindah ke kanan jadi min 24, maka y nya sama dengan 10 dibagi dengan 2, yaitu ketemu 5. Nah sekarang x tadi buku tulis ya. Nah, pertanyaannya adalah 5 buku tulis dan 7 pulpen, berarti 5x ditambah dengan 7y. 5 kalikan x nya tadi berapa tadi? X nya 6 ya. 5 kali 6 ditambah dengan 7 kali y, 5. Maka 5 kali 6 30, 7 kali 5 35, jawabannya adalah 65. Ingat tadi 03 nya kita simpan sehingga jawabannya adalah 65.000. Nah, oke, jawabannya seperti itu ya. 65.000. Ah. Next nomor 20. Perhatikan gambar di samping panjang sisi BC. Ini hafalan masih ingat ya, Pythagoras. Kalau emang belum membuka link saya, coba link penggunaan triple Pythagoras ada 8, 15, 17. Berarti di sini ada 15 ya. Kemudian kalau kita pakai Pythagoras lagi, yang sini maksudnya kalau kita sederhanakan dibagi dengan 3 bagi 3 ada 3 bagi 3 ada 5, ada 3 ada 5 ada 4, 4 kali 3 tadi kan dibagi 3 ya, maka kita kali 3, 4 kali 3 adalah 12. Nah gitu jawabannya, BC nya ketemu 12. Udah ya, matematika mudah merakyat. Oke, next ke nomor 21. Perhatikan gambar di samping panjang AB. Panjang AB ini 24, berarti di sini bagi 3 ya, langsung ya. Bagi 3 8 8 8. Panjang BC, BC-nya 14, berarti saya cari jari-jarinya aja. Saya hitung saya tulis jari-jarinya, berarti 7 ya. Berarti 7. Kemudian AD ini setengahnya setengah BC, berarti tetap 7 ya. Tetap 7 karena kita tulis yang 7. Kemudian keliling bangun ABCD. Keliling. Keliling berarti kita sudah dapat ini setengahnya ya, berarti ini setengahnya ya. Ini kan berarti ini kan 7. Ini kan 7 ya, berarti ini kan 3,5 tambah 3,5 berarti 7 ya. Oke. Kemudian ini kita hitung, ini tadi 24, ini 24, 7 berarti ini 25, 7 24 25, masih ingat triple Pythagoras ya, ini tipe Pythagorasnya 7 24 25. Tinggal kita hitung keliling yang ini. Kita keliling yang ini adalah 2πr 2 per 7, R nya adalah 7. 2πr karena di sini cuma setengahnya maka dikasih setengah ya, coret, maka kita coret berarti 22, maka kelilingnya adalah 22. Keliling bangun ABCD adalah keliling bangun ABCD ini adalah keliling bangun ABCD ini adalah 8 ini ya, kita hitung 8 jadi 24, langsung aja biar cepat. 24 kemudian 7 dengan ini 3,5 jadi 7 ya, tambah dengan 7, dan kelilingnya tadi ketemu 22, kemudian ini adalah tambah dengan 25, kemudian ditambah dengan 7. Nah kemudian di sini 24 tambah 7 31, kemudian 25 tambah 7 32 ya, ketemu 22. Kemudian 31 tambah 22 353, tambahkan ini jadi 85 ya, jawabannya adalah 85 yaitu D. Oke. Terus kita kerjakan nomor 22. Panjang AD ini adalah 16, maka kita bisa hitung ini adalah 8. Nah kalau ini 8 maka nanti
8, 17, ini pasti 15 tingginya ya. Kemudian luas bangun ABCD, ABCD E ya. Ini berarti ada dua bangun, yaitu luas segitiga sama luas segitiga ini ya, luas segitiga dengan luas trapesium. Maka luas segitiga rumusnya apa? Luas segitiga ditambah dengan luas trapesium. Luas segitiga adalah setengah, alasnya adalah 8 tambah 8, 16, tingginya adalah 15. Luas trapesium 12 ditambah dengan 20 dibagi 2 kalikan tingginya adalah 16. Setengah dengan 16 ini 8 kali 15 120, kemudian 12 tambah 20 adalah 32, 16 kita coret berarti kita 8, berarti 120 ditambah dengan 8 kali 2 16, teman 1, 8 kali 3 24, 25. Nah 256, sehingga nanti jawabannya adalah 6, 5 tambah 2 7, 2 tambah 1 3, 376, 376. Jawabannya adalah C, 22 ya, 376. Oke, next nomor 23. Perhatikan gambar berikut, besar sudut ABD. Yang kita cari adalah yang ABD, yang ini ya. Nah sebelumnya kita nggak bisa mencari ABD kalau kita nggak tahu X nya dulu. Nah dua hubungan ini, hubungan dua sudut, hubungan sudut ini adalah perseberangan di dalam, sehingga nanti sudutnya adalah sama. Kita langsung hitung aja. Berarti 4x min 18 ini sama dengan 3x plus 12. 3x min jadi x, min 18 misalnya jadi plus, jadi 10, 20, 30. Jadi x nya ketemu 30 ya. Nah kemudian kita hitung sudut yang di sini. Berarti 4x min 18, berarti 4 kali 30 min 18, 4 kali 30 120 dikurangi 18, ketemulah 102. Wah, di sini sudah ada 102. Maaf, di sini ada 102. Ini ketemulah 102, padahal ini adalah dalam sepihak. Kalau dalam sepihak, kalau dijumlah adalah 180. 102 ditambah berapa? Ada 180, ketemulah sudut B-nya adalah 78. Nah, seperti itu ya. Nomor 23, jawabannya adalah 78. Oke, bisa difahami ya. Next, nomor 24. Perhatikan gambar di samping, jika DE banding AB sama dengan 2 banding 3. Oke, maka panjang BD. Oke, yang kita cari nanti yang ini ya. Lah DE tadi kan, DE ini kan bandingannya 2 banding 3 ya. DE nya 2, padahal di sini 8. Berarti dikali berapa? 4 ya. Maka kita kalikan 4, 4 kali 3 berapa? 12. AB nya ketemu 12. Nah seperti itu. Kemudian kita hafalan ya, 8, 10 pasti nanti ketemu 6. Pitagoras ya, masih ingat ya, triple Pitagoras 6, 8, 10. Kemudian 10 ini kalau di sini 10 kita pakai perbandingan 10 dibanding ini 10 ya, dibanding total kita nggak tahu, anggap aja X sama dengan 8, maaf, sama dengan 8 dibanding 12. Kita coret, ada 4 jadi 2 dengan 3, kita coret lagi 1 dengan 5, berarti X nya ketemu, kali silang 5 kali 3 15. Maka nanti total ini ketemu 15. Nah, berarti yang kecil ini adalah 5 ya, yang kecil adalah 5. Oke. Nah kalau kita lihat sekarang, kita lihat ini agak lumayan ya, sebenarnya mudah, cuma belum langsung ketemu gitu aja. Kalau kita lihat yang gini, ini kan 10 ya, ini 5 berarti kan setengahnya. Berarti kalau ini 6, berarti setengahnya 6 berapa? 13, seperti itu. Nomor 25. Next, perhatikan gambar ABCD trapesium sama kaki. Banyak pasangan segitiga kongruen pada gambar tersebut adalah, kita hitung saja, bisa kasih tanda ya, tanda kuning dulu. Ini 1 ya, kemudian 2,
3 ya, jadi ada 3 segitiga yang mandiri. Kemudian gabungan dari 2 segitiga nggak ada, gabungan dari 3 segitiga. Nah, ini sama ini kan overwell ya. Oke, kemudian ada lagi ini tadi ada 4 ya dengan ini. Oke, kongruen juga ya. Nah, jawabannya adalah 5. Ada 5 segitiga yang kongruen. Oke, bisa dipahami. Modal 5 matematika mudah merakyat. Oke, nomor 26 tinggal 15 soal lagi. Tiang setinggi 2 meter mempunyai bayangan 150. Jika panjang bayangan sebuah gedung adalah 24 meter, maka tinggi gedung tersebut adalah. Nah, tiang yang tingginya 2 meter, ini 2 meter 200 ya, itu bayangannya 150. Kalau jika panjang bayangan sebuah gedung, panjang bayangannya adalah 2400, kenapa 240 meter ya, maka ini berapa X. Nah gitu. Kalau 2 meter bayangannya 150 cm, kalau bayangannya 24 meter berapa? Nah seperti itu ya, kita bolak-balik sama aja, semua bisa dicoret kecuali yang silang. Nolnya kita coret dulu, kemudian 15 bagi 5 ada 3, bagi 5 ada 4, 3 dengan 24 ada 8, jadi X nya sama dengan 4 kali 8, 32 tambah 02. Ini masih cm, kalau dijadikan meter berarti 32 meter. Jawabannya adalah A ya, benar. Oke, next. Nomor 27, jika besar BAC yang mana? BAC ini 40 ya. Maka besar BOC, nah ini gampang, ini sangat mudah ini. Berarti sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling asal menghadap busur yang sama, yaitu BC. Karena menghadap busur yang sama berarti 2 kalinya, berarti 80. Cukup mudah ya ini ya. Ya jawabannya. Oke, next ke nomor 28. Keliling juring lingkaran dengan sudut pusat 60 derajat dan jari-jarinya 20. Kita gambar lingkarannya dulu supaya nanti bisa mengilustrasikan. Juring kan gini nih. Nah, jari-jarinya kan 20. Nah, berarti kita harus cari ininya dulu, panjang busur AB. Nah, untuk mencari panjang busur AB, ini rumusnya adalah sudutnya 60 derajat dibanding total kalikan dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2 PR ya. Ini kita coret jadi 1/6 dikalikan dengan 2, pi-nya 22/2. Oh, pi-nya 3,14 ya ternyata ya. Pi-nya 3,14, R-nya adalah 20 ya. 6 dengan 2 kita coret jadi 3. Kemudian 20 kali ini kan sama saja 62,8 ya, 62,8. Nah, ini kita bagi dengan 3. Bilangan yang koma-koma seperti ini kalau kita bagi 3 mungkin agak repot, sehingga kita kalikan 10 aja biar enak. 628 dibagi dengan 30. Nah, ini akan lebih mudah diimajinasikan. Karena biasanya kalau berurusan dengan koma itu sangat sulit. Kita bagi aja. 30, 6, 28. 3 kali berapa ada 60. 3 kali berapa ada 6, 3 kali 2 ya 60, jadi ada 28 ya. Kemudian berapa lagi, tambahin 0 ya, tambahin 0. Bentar. 3 kali 2 60 ini. Oke, 20-an ya ini ya, 20-an. Tambahin 0, 30 berapa ini? 3 kali berapa? 3 kali 7 8 kali 3 18. 3 kali 8 ya. Kali 8 kalau 9 kali 3 27. Kali 9 ya. Kali 9. Maaf. Kali 9 kali 3 27. Maka nanti 10 ini enggak usah diteruskan aja.
kita hentikan di sini aja. Maka di sini 2. Nah, ini ada loh Pak, kok jawabannya 29 tidak ada. Nah, yang ditanyakan keliling curing. 20,9 itu baru yang di sini. Ini 20,9. Belum ditambah 20 tambah 20. Jadi kita harus nambah 20 lagi ya. Maka jawabannya adalah 20,9 tambah 20 jadi 40, maka 60,9 lah. Sekitar itulah ya. Jawabannya adalah A. Kemudian banyak rusuk dan sisi pada prisma segi 15. Rusuk segi 5 prisma ini ya. Kalau rusuknya berarti 15, atas ada 15, bawah ada 15, sama yang berdiri ada 15 kali 3 45 ya. Jadi rusuknya ada 45. Sisinya berarti atas 1, bawah 1, kemudian sampingnya ada 15, berarti 17. Nah, jawabannya adalah A ya. 29 jawabannya adalah A. 45 sama 17. Oke, next nomor 30. Nah, gambar di samping adalah balok yang dibentuk oleh kubus-kubus kecil. Jika seluruh sisi luar balok dicat, banyak kubus kecil yang terkena cat hanya pada satu sisi, hanya bersisi ya. Oke. Berarti yang ini ya, berarti ya. Nah, ini ya. Kalau yang sami-sami ini kan, ini ketemu 3, ini ketemu 2 gitu ya. Yang dicat hanya satu sisi. Berarti di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 sama yang belakang 10 juga, berarti 20 ya. Kemudian yang atas ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sama yang bawah berarti 10. Kemudian yang samping 1, 2 sama samping kanan samping kiri 2 jadi 4, berarti jawabannya adalah 34. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Matematika mudah merakyat. Tinggal 10 soal lagi. Tony memiliki kawat 9 meter untuk membuat limas dari kawat alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 15 dan rusuk tegaknya 19. Jika seluruh dipergunakan, panjang kawat sisa adalah tahu limas ya, limas kan ini tahu. Anggap aja seperti ini ya. Maka sisinya 15 berarti 4 kali 15 ditambah dengan yang tegak juga 4 kali 19, 4 kali 15 60 ya. 9 kali 4 36, 4 kali 1 4, 6 7 7 6 ya. Maka jawabannya adalah 6 7 tambah 6 13, 136, 31 ini 136. Nah, kawatnya kan ini kan sentimeter ya, kawatnya kan ada 9 meter, berarti kan ada 900, intinya itu ada 900. Jadi 136 ini kita kali berapa yang mendekati 900? Kalau kita kali 5 sekitar 5 65, kalau kali itu 6, kita coba kali 6 dulu ya. 6 kali 6 36, 6 kali 3 18, 19, 6 kali 3 18, 6 kali 6 36, 6 kali 3 18, 19 20 21, nyimpen 2, 6 7 8. Nah, ini mendekati ini kayaknya ya. Nah, coba kita kurangi 816. Jadi ternyata nanti yang di limasnya itu yang dibuat ada sebanyak 6. Kita kurangi berarti 4 tinggal 9 8 84 ya. Oke, jawabannya adalah 84 31 ya. Oke, bisa dipahami. Next ke nomor 32, selisih volume balok yang berukuran 10 64 dengan kubus dengan panjang rusuk 8. Selisih volume balok ya, berarti sepertinya lebih besar yang kubus ini, berarti volume kubus dikurangi volume balok. Volume kubus adalah 888 dikurangi panjang lebar tinggi. 888 ini berarti 512 dikurangi 6 kali 4 2 40, 2 kurangi 0 ada 2, 1 kurangi 4 1 2 3 4 ada 7, 4 ya, ini berarti sudah dipinjam 4 kurangi 2 272. Oke, jawabannya adalah A 272. Oke, nomor 33. Sebuah prisma mempunyai alas berbentuk trapesium dengan panjang sisi sejajarnya 13 sama 7 serta jarak kedua sisi sejajarnya 6. Tinggi prisma adalah 9. Oke, volume prisma. Volume prisma itu sendiri adalah luas alas kalikan tinggi.
Luas alas adalah luas trapesium, berarti 13 ditambah dengan 7 dibagi dengan 2 kali tingginya trapesium yaitu 6 dikali dengan tingginya prisma yaitu 9. Nah 2 dengan 6 ini ketemu 3, kemudian 13 tambah 7 20, 20 kali 3 60 kalikan 9. Nah, 6 kali 9 adalah 54 tambah 540 tambah 33, jawabannya 540. Oke. Next. Perhatikan gambar volume bangun ruang adalah, kita pilah-pilah dulu ukurannya biar nanti cepat. Ini berarti 7 ya. Kemudian ini berarti 7 juga bola, berarti kan pasti jari-jari sama ya. Versi 12 berarti sisanya ini tinggal 5 ya. Oke, maka untuk mencari ini nanti bisa kita pakai rumus, kita hapus dulu ya. Bisa pakai rumus apa? Volume ya. Volume bangun ruang berarti volume setengah bola ditambah dengan volume tabung. Oke, volume setengah bola, volume bola itu sendiri adalah 4 per 3 pi 22 per 7 R pangkat 3. R nya adalah 777, karena cuma setengah bola maka kasih setengah, ditambah dengan volume tabung pi R kuadrat 77 tingginya 5. Oke, 7 nya bisa kita coret ya, kemudian 2 bisa kita coret, tinggal 2. Ada lagi 7 kita coret ya, sehingga nanti 2 kali 22 adalah 44, 7 kali 7 adalah 49, ditambah dengan 22 kali 5 ya, ini 22 kali ya, bukan 22 kali 7 kali 5 35. Oke, 44 kali 4 9, 22 kali 3 5. Kita hitung saja. Oh, belum dibagi 3 ini ya, belum dibagi 3. Ini kan ada 3-nya. 22 kali 35 kita hitung, 22 kali 35 catatan ya. Sini aja biarin. 22 kali 35, 5 kali 2 10, 5 kali 2 10 11, 3 kali 2 6, 3 kali 2 6. Berarti 770 ya. Kemudian 44 kali 49, 44 kali 49. 9 kali 4 36, 36, 4 kali 4 kali 4 16, 19 sama juga sama 196, maka nanti 6 5 6 5 9 10 11 21 2156 ya, 2156. Oke. Tapi belum dibagi 3 ya ini ya. Nah, 2156 dibagi dengan 3. Bagus ya kayaknya ya. Ada yang salah kah? Kita cek ulang ya. 21 bagi 3 7, 56 bagi 3 57 ya, nggak bisa. Oke, berarti kita hitung aja 2156 dibagi dengan 3 ya. 3 kali 7 21 tambah 02 berarti 700, ditambah dengan ini 56 3 kali 1 3 kali 1 3, ini 26, 3 kali 8 3 kali 8 24 2. Nah ini sudah ketahuan ya, berarti 2 bagi 3 itu adalah 0,66, berarti nanti jawabannya di sini adalah 718,66. Oke, maka nanti semoga agak rumit ya. Ini kan hasilnya ini tadi ya, maka nanti ini ditambah dengan ini loh ya. Oke, kita jawab di bawah ya. Jawab di sini berarti 0,66 8 7 tambah 1 8, 7 tambah 7 14, 1488,67. Jawabannya adalah
A ya. Oke, bisa dipahami ya. Mudah sebenarnya, cuma hitungnya aja yang agak ribet karena angkanya yang kurang bagus. Nomor 35. Roni membuat topi ulang tahun dari karton berbentuk wujud dengan diameter alas 21 dan panjang garis pelukisnya adalah 20. Sebanyak 50 buah. Jika harga karton adalah per meter, maka biaya minimal seluruhnya adalah. Nah, kita berarti untuk kita cari luas selimut. Luas selimut adalah PRS ya, 22. R-nya adalah diameternya 21, berarti 21 per 2, S-nya adalah 20. Maka 7 dengan 21, 3. 2 dengan 20, 10. 3 kali 20, 2, 66, tambah 0, 660 ya. Nah, ini dalam bentuk cm. Kemudian kita kalikan dengan 50 dulu. Kita kalikan dengan 50, sebanyak 50, berarti 5 kali 6, 30. 5 kali 6, 30. 33 tambah 0, 1, 2. Nah, ini ketemu cm ya. Cm persegi. Kita ubah ke meter, jadi ketemu 3,3 ya. 3,3 meter persegi. 35, 3,3 meter persegi. Nah, kemudian 3,3 ini kita kalikan dengan 8. Nah, ada 8, 33 kita kalikan dengan 8. 8 kali 3, 24, tambah kali 3, 24, 25, 26, 264. 264, nolnya hilang 1, berarti 1, 2. 1, 2, 3, tambah 3. Oke, 264. Oke, jawabannya adalah 264.000. Oke, bisa dipahami ya. Next, nomor 36. Modus dan mian data berturut adalah modus. Ingat kemarin untuk mencari modus kita cukup menghitung angka yang ada di OS saja. 6. 6-nya ada berapa di sini? 6-nya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau 7-nya ada 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah 6 ya. Antara 6 ini dengan 6 ini. Oke. Sekarang tinggal cari rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata kita jumlah semuanya. Kita jumlah semuanya. Kita jumlah semuanya ya. 7 dengan 3, 10. Kemudian 6 dengan 4, 10. 7 dengan 8, 15. 7 dengan 8, 15. Kemudian 9 dengan 6 juga 15. Ada lagi 8 dengan 7, 15. 15. 6 dengan 6, 12. Maka kalau kita jumlah 10, 20, 3, ini 15 ya, 15, 3 ya. 15, 15, 15, 45, 45, 4, 5, 6, 65, 65 tambah 12, berarti 77. Nah, untuk mencari rata-rata ini adalah 70. Kita hapus semuanya dulu aja biar bingung ya. Rata-ratanya adalah 77 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kalikan 6 saja, 60, ada 17 ya. Kasih 0. 12 kali berapa ini? Kali nggak usah ya. 1, 2, 3, 4. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 77 ya, 77. 12 kalikan 6, loh 12 kali 6 kok 60 sih. 6 kali 2, 12, simpan 1 ya, 6 kali 1, 6, 72. Ini Pak tinggal mulai error ini. 7 dikurangi 2, 5. 50 tambahi koma. 12 kali 5, 60 kali 4 berarti ya, kali 4. 4, 8, tinggal 2 tambah 0 lagi. 12 kali 1 ya sekitar 6,4, berarti 6,4 lah ya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 37.
banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari nilai rata-rata adalah, maka kita hitung dulu rata-ratanya. Kita hitung dulu perkaliannya ya. 5 kali 3 15, 6 kali 2 12, 7 kali 6 42, 8 kali 4 32, 9 kali 5 adalah 45. Nanti kita hitung jumlahnya di sini. Kita jumlahnya 6 dengan 4 10, 5 3 2 10 20 ya. Oke, kita hitung ininya sekarang. 15 dengan 12 27, 42 dengan 32 74. Ini berarti 7, 8, 9, 101, 100 sama 45 berarti 146. Nah, maka untuk mencari rata-rata kita hapus dulu biar bingung. Maka untuk mencari rata-rata 146 ini kita bagi dengan 20. Kita bagi 20 ada 7 kali 2 14, berarti ada 6 tambahin 0, 6 kali berapa? 6 kali 2 kali 3 ya. 2 kali 3 60, berarti 7,3. Lah, banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari rata-rata, lebih dari 7,3. Ini kan berarti kurang berarti yang lebih kan ini. Yang lebih kan 8 sama 9 ya. Maka jawabannya adalah yang di bawahnya 4 tambah 5. 37, jawabannya adalah 9. Oke. Next, nomor 38. Nilai rata-rata 6 kali ulangan Budi adalah 64. Ingat, rata-rata rumusnya adalah jumlah data bagi banyak data. Rata-ratanya adalah 64, banyak datanya adalah 6. Berarti jumlah datanya belum ada ya. Maka jumlah datanya adalah 64. 6 kali 4 24. 6 kali 6 36, 37 38, 384. Salah satu nilai belum tercatat, sedangkan nilai yang tercatat adalah kita. Oke, berarti tinggal nanti kita jumlah yang sini. Kita jumlah ini tambah ini 124, ini sama ini 132, ini sama ini 8 tambah 2 10, 6 7 8 9 10, 1 jadi 2 ya. Kemudian tambahkan dengan ini jadi 324 ya. Oke, 324 kita kurangkan di sini. Nah, jumlah datanya kan harusnya ada 384. Nah, berarti nanti kita ketahuan nilai berapa yang belum dimasukkan. Ini 0, 6, 60 ternyata yang belum dimasukkan. Oke, bisa dipahami ya. Next ke nomor 39. Dalam percobaan melempar 2 dadu, peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 6. Agak banyak ini. Mudah ini, cuma agak banyak. Lebih dari 6, kita tafsirkan dulu. Lebih dari 6 kan bisa berapa? Lebih dari 6 bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10, bisa 11, bisa 12 ya. 6, 7 ini bisa dibawa dari 6, 1. Masih kan di acaranya kemarin ya, 61. Kemudian 6 ini kalian turunkan jadi sampai 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini kita naikkan 2, 3, 4, 5, 6. 8 berarti 6 sama 2. Kita turunkan sampai, jadi kayak kebalikannya. 61 berarti 1, 62 berarti 26. Itu paling akhir. 6, 5, 4, 3, 2. 2 kita naikkan 3, 4, 5. Secara otomatis sih jumlahnya 8 semuanya. 9 itu 6 dengan 3, berarti kita turunkan 6, 5, 4, 3, 3 kita naikkan jadi 4, 5, 6. 10 itu 6 dengan 4, 6, 5, 4, 4, 5, 6. 11 itu adalah 6 dengan 5, 5, 6. 12 adalah 6 dengan 6. Oke, kita tinggal hitung ada berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke, berarti peluangnya udah ketemu. Peluangnya berarti 21 per 2 dadu berarti 36. Nah, jawabannya kita bagi dengan 3. Bagi dengan 3 ada 7, bagi dengan 3 ada 12. 7 per 12. Oke, bisa dipahami ya. Oke, terakhir kita jawab
Budi dan Tini berbelanja di toko yang sama dalam minggu yang sama selama 5 hari, Senin sampai Jumat. Mereka masing-masing mempunyai peluang yang sama untuk berbelanja di toko pada 5 hari tersebut. Peluang mereka berbelanja di toko itu pada hari yang berurutan adalah, kita cari NS dulu, kan ada 5 hari nih. Katakanlah gini, ada 5 hari, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini Budi dan Tini bisa aja masuk berbarengan. Bisa aja belanja di hari Senin. Ini maksudnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Budi dan Tini bisa aja belanja di hari Senin bareng-bareng, atau Budi di hari Senin, Tini di hari Selasa. Nah, pokoknya acak lah. Maka ini kan bisa dimasukin 2 juga ya semuanya ya. Nah, ini berarti kita balik, sehingga nanti untuk mencari NS-nya, adalah 5 pangkat 2 alias 25. Oke. Setelah itu kita cari yang ditanyakan NA-nya apa? Mereka berbelanja di toko itu pada hari yang berurutan. Jadi bukan hari yang sama ya, berurutan. Kita buat daftarnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat yang banyak. Ini ilustrasi saja. Ini maksudnya kita membuat ilustrasi kapan si Budi sama Tini berurutan. Katakanlah Budi di sini, maka Tini harus ada di sini supaya berurutan ya. Kemudian kalau Budi di sini, maka nanti Tini bisa jadi ini ada satu jawaban ya, ini ada satu jawaban. Nah, karena kalau Budi di hari Senin kan nggak mungkin Tini ada di sebelumnya kan. Nah, oke, pasti ada istilahnya. Kalau Budi di hari Selasa, maka nanti Tini bisa ada di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya. Berarti ada 2 ya ini ya. Oke, ada 2. Kita hitung nanti ininya dulu ya. Kemudian kalau Budi ada di sebelah sini, maka Tini ada di sebelah sini sama sini. Budi kalau di hari ini, Tini ada di sini. Kalau Budi di sini, maka Tininya cukup di sini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, nanti oke, berarti di sini Budi kalau Tini duluan di sini. Oke, bisa. Berarti ada berapa ini? Ada 2, ini juga ada 2, ada 2, ada 1 ya. Nah, kita jumlahkan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya? Ada 8. Oke. Maka NA-nya ada 8, sehingga nanti peluang A ini NA per NS nya 8 per 25. Kita kalikan dengan 4 supaya ada 100-nya. Maka nanti ini 100 dari 4 adalah 32. Maka jawabannya adalah 0,32. Jawabannya adalah C. Nah, seperti itu. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. 40 soal sudah terjawab di part kedua ini. Selalu pantau terus linknya. Saya akhiri, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.